Kita lanjutkan video bagian 4 untuk model indoor flying. Ini adalah INA 250 ya. Ada dua hal yang membuat saya mendesain pesawat model indoor khusus yang bisa kita terbangkan di ruang tamu. INA 250 ini, yaitu dua hal. Yang pertama adalah 17 Agustus 1945. 17 cm adalah jarak dari leading edge sayap ke leading edge stabilizer. Itu adalah 17 cm. Setengah dari stabilizer, bentangannya adalah 8 cm. Chordnya adalah 4,5 cm. Jadi 17, 8, 4, 5. Kemudian yang kedua, karet Tan Super Sport dari FAI yang diproduksi yang paling kecil adalah 1,6 mm. Itu kalau ukuran incinya adalah 1/16 inci. Jadi yang paling kecil. Jadi teman-teman tidak usah bingung lagi mencari atau membelah karet sehingga lebih kecil lagi. 1,6 mm adalah karet yang bisa kita gunakan. Cukup satu helai, karena saya yakin teman-teman bisa membuat model ini, karena model ini sangat mudah. Untuk teman-teman pro internasional, saya pastikan mereka bisa membuat lebih ringan lagi. Karena apa? Bahannya kayu balsa, mereka punya yang premium. Kemudian mereka bisa membuatnya lebih detail, lebih ringan, sehingga durasinya lebih lama. Dan untuk karet sendiri, mereka akan menggunakan satu lingkar seperti ini. Tapi mereka akan membelah karet. Jadi kalau seandainya karet mereka butuhkan 0,7 atau 0,8 mm, mereka membuatnya menjadi satu lingkar seperti ini. Nah, tapi kalau di Indonesia, satu helai seperti ini umum ya, kita untuk fun fly. Oke ya, berat pesawatnya 1,17 gram. Baling-baling sendiri 0,23 gram. Saya bisa pastikan ini tail heavy atau berat belakang. Tapi untuk teman-teman yang ada di Indonesia atau teman-teman yang lain malas membuatnya, terutama untuk pemilihan bahan bagian baling-baling, mereka pasti membuatnya lebih berat sehingga nanti balas tidak diperlukan. Kalau seperti ini, saya mendesain dari awal pada dasarnya untuk stabilizer termasuk yang vertikal ya, itu beratnya sekitar 13 gram. Jadi ini kelebihan 0,13 gram. Jadi kalau ini 0,15 gram artinya kelebihan 0,02 gram. Sehingga baling-balingnya nanti karena dia ringan, tail heavy, maka kita butuh balas di depan. Termasuk juga pemilihan kayu. Kalau saya menggunakan kalau saya menggunakan kayu yang premium, itu kemungkinan balas juga tidak diperlukan. Jadi saya yakin teman-teman pro, terutama yang ada di luar negeri, pasti membuatnya lebih ringan, lebih berdurasi ya. Karena saya membuatnya dengan bahan lokal, maka saya bisa pastikan berat belakang. CG adalah dari leading edge ke trailing edge, dari leading edge jaraknya ke belakang kalau dihitung, CG adalah 4 cm. Nah, ini jadi berat belakang. Sehingga untuk mendapatkan CG atau titik keseimbangan, kita butuh timah potong kecil. Ini mungkin sudah saya potong beratnya sekitar 0,09 gram. Tidak sampai 0,1 gram. Kita tetesi lem CA. Di luar hujan sangat deras. Oke. Jadi ini sudah, kita cek lagi. Oke, saya kira sudah cukup
imbang depan belakang. Kemungkinan beratnya 1,26 gram. Belum kita beri karet. Kita coba gliding test. Oke, saya kira cukup bagus. Maaf ya. Belokan juga oke ya, radius belokannya. Itu dari penambahan ini ya. Kemudian untuk trimming yang kita perlukan adalah untuk yang indoor ya. Kalau ruangannya nanti lebih kecil, bagian depan untuk sayap kiri ujung itu sedikit naik. Jadi yang ini pada dasarnya turun. Teman-teman bisa perhatikan sangat sedikit sekali untuk bagian depan kiri. Jadi ini naik, ini naik ya, yang ini turun. Kemudian bagian sayap yang kanan belakang ini kita naikkan sedikit saja. Kemudian yang bagian ini kita turunkan. Ini adalah untuk trimming di tempat yang lebih kecil. Oke, sudah. Kemudian bagian ini juga sudah ya, dari pola asli. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah jarak ini. Ini jangan sampai lebih tinggi atau malah lebih turun. Jadi batasannya adalah tepat. Kita gunakan kuku seperti ini. Jadi jangan sampai naik, jangan sampai turun. Kita lanjutkan dengan karet. Ada dua. Kalau teman-teman butuh durasi sampai 1 menit lebih, gunakan karet 1,6 mm. Panjangnya potong sekitar 22 cm. Atau kalau karet pendek, potongannya adalah 13,5 cm. Kemudian bagaimana cara membuat simpul ujung di kedua atau karet yang sudah kita potong? Siapkan ini plastik dari bolpen, bisa plastik apa saja ya. Kemudian lakukan seperti ini. Benang jahit. Ini adalah 7 sampai 9 kali putaran. Jangan ditarik terlalu kencang karena dia akan mengakibatkan karet putus. Kemudian kita potong. Ingat setelah kita simpul kita potong ya. Kemudian kita tetesi lem CA di bagian benang jahit tadi. Jangan terlalu banyak. Oke, kalau sudah bisa kita ambil, kita lepaskan seperti ini. Ujung satunya juga. Jadi kita liliti sampai 8 atau 9 kali. Kemudian saya lingkarkan 1 kali untuk membentuk simpul sederhana. Baru saya potong, saya tetesi lem CA. Oke, kemudian sisa yang masih menonjol kita rapikan supaya dia tidak membentur motor stick. Oke, seperti ini. Karet ini kalau saya hitung totalnya 22 cm, kurang sedikit ya. Ini bisa 1300 putaran karet. Nah, sekarang kita coba menerbangkannya dengan putaran karet di awal yaitu 400 karena dia harusnya terbangnya leveling. Kita siapkan jarum. Ujung satunya tancapkan di kayu. Teman-teman kalau punya pelumas karet, itu bisa menggunakan pelumas karet
dan karetnya dilumasi supaya awet, tidak mudah putus, atau karet tidak getas atau kering. Gunakan winder, ini rasionya 1:15. Jadi 1 kali putaran mendapatkan 15 putaran karet. Saya akan coba hitung ya. Untuk penerbangan pertama kita coba 36 kali putaran karet sehingga hasilnya sekitar 500 lebih sedikit, 520 ya kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 36 kali dikalikan 15. Untuk penerbangan pertama dari model yang sudah kita buat, apakah radius belokannya sudah oke atau belum? Untuk karet ini maksimal bisa kita putar sampai dengan 1300-1200. Oke, saya ganti kamera bagian belakang. Kita coba apakah radius belokannya oke, terbangnya leveling, dan ada climbnya atau naik sedikit. Oke, ternyata ada naiknya, dan ini saya kira cukup bagus. Oke, sudah sempurna ya. Ada angin masuk. Memang angin masuk dari celah-celah. Istimewa. Ini bisa tembus 1 menit dengan mudah. Mantap. Padahal ventilasi sudah saya tutup semua supaya tidak ada angin masuk. Kita coba penerbangan dengan putaran karet lebih banyak. Penerbangan pertama cukup bagus. Kemudian saya tidak tahu ini masih ada sisa putaran karet. Itu jelas ya, kecuali kalau teman-teman menggunakan karet yang lebih pendek, dia pasti sisa putaran karet ketika pesawat sudah mendarat pasti sedikit. Kalau ini saya tidak tahu, ini sekitar 60 putaran karet atau 100-an ya. Kemudian teknik menggulung karet, jika teman-teman ingin awet, dengan cara ditarik. Ini jaraknya 22 cm. Kita sebenarnya untuk menggulung maksimal bisa kita tarik hingga 4 kali dari jumlah atau panjang karet. Kita beri 50 putaran karet. Jadi putaran karetnya nanti totalnya 750. Kita tarik. Lima puluh putaran karet. Artinya 750 putaran karet. Kita coba lagi di depan. Oke, semoga tidak membentur langit-langit ya. Atau ya kemungkinan besar membentur, tapi terbangnya tidak sampai menabrak dinding kemudian jatuh. Naiknya perlahan, mantap. Putaran karet lebih banyak bisa mengakibatkan dua, climbingnya cepat atau malah motor stick tertekuk, kemudian
terbang di awal langsung ke kiri menuki. Oh, ini tidak terbentur. Oh. Oke, saya kira sudah cukup bagus. Memang ruangannya lebarnya hanya 2 meter 15 cm. Kalau sudah terkena pajangan seperti ini kanan kiri, dia akan lebih kecil lagi. Kita maksimalkan. Padahal putaran karetnya masih banyak. Jadi kalau teman-teman mengikuti instruksinya dengan detail, pasti tidak akan kebingungan. Tapi kalau di skip, saya yakin banyak yang skip, kemudian mereka bingung, Om kalau seperti ini bagaimana, Om kalau ini bagaimana, Om pesawat saya seperti ini. Itu adalah kesalahan mereka berpikir, oh gampang kok pesawat tenaga karet itu. Ya seperti itulah. Kita coba berapa ya? Kalau 7 kali 1,5 berarti 7, 350, 1050. Wow, 80 kali putaran karet. 80 kali putaran winder. Berarti 80 tambah 40, 1200. Ini bisa mengakibatkan pesawat jika motor sticknya tertekuk, torsinya terlalu besar, kemudian counternya dari wing wash in dan wing wash out tadi tidak kuat atau kurang, maka dia bisa ke kiri seperti ini. Atau dia hanya berputar tapi tidak climbing langsung. Oh, ngopi dulu. Kita lanjutkan penerbangan 1200. Kita cek dari agak jauh ya. Nah, dia tidak climbing langsung, tapi climbingnya perlahan. Ini adalah efek dari torsi yang semakin besar ketika putaran karet kita perbanyak. Apakah membentur langit-langit kemudian geser ke dinding? Bisa jadi. Mantap. 1 menit mudah nggak? Dengan model INA 250 ini. Untuk terbang di ruang tamu, saya kira cukup mudah. Tapi kalau seperti ini, wow. Mantap, masih bisa recovery. Sudah 50 detik, saya kira 1 menit oke nih. Luar biasa. Jos, gandos. Istimewa. Alright. Kita terbangkan masal 4 model INA 250. Manakah yang membentur dinding, membentur tembok, kemudian turun atau jatuh? Wow. Wow. Aduh. Wow, pusing saya. Iya. Mana satunya? Yang satu masih di atas. Oh, ini juara bertahan.
Ada yang gandeng jadi satu seperti ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Ups. Ups.